Mas Rozi Al-Farouk 50 menit yang lalu bertanya, ini kira lagi ngobrolin soal antena 4G LTE di 1800 MHz ya. Videonya bisa dilihat. Nah, pertanyaan dari Mas Rozi Al-Farouk, ini masalah kabel antenanya ya. Jadi kalau dibuat lebih dari 1 meter, apakah berpengaruh ke sinyal atau tidak, Pak? Dan kabelnya apakah tahan air? Jawaban yang kedua dulu ya. Kabelnya apakah tahan air? Kabelnya harus tahan air. Kalau enggak, korslet semuanya. Tapi kabel rata-rata dibuat tahan air kok. Oke, sekarang jenis kabel yang masalah. Oke, macam-macam loh. Tapi filosofi sederhananya gini, semakin pendek kabel semakin baik. Filosofi yang pertama itu. Dan nanti antenanya, tiap antena biasanya ada yang namanya impedansi. Impedansi antena rata-rata ada 2 sih biasanya. Kalau yang buat TV rata-rata 75 ohm, sementara buat pemancar rata-rata 50 ohm. Yang Anda butuhkan yang 50 ohm sih sebenarnya. Gitu ya. Jadi harus cari kabel yang 50 ohm, bukan kabel yang 75 ohm. Biasanya gitu. Oke. Jadi itu yang pertama. Nah, kita bisa lihat di Google sih. Coax. Namanya kabel coax. Coax 75 ohm itu banyak yang buat TV, warnanya biru biasanya. Nih jual kabel coax. Nah, ini kan Belden RG6. Ini buat TV kalau 75 ohm rata-rata. Buat antena TV, buat receiver. Oke. Warna yang sering dijual di pasar yang kayak ini nih. Warna biru seperti ini. Jangan pakai kabel ini. Jangan pakai. Jadi ini masalahnya. Semakin tinggi frekuensi, kabelnya harus makin bagus. Kalau kabelnya jelek, lossnya makin gede. Itu yang jadi masalah. Jadi kabelnya nggak boleh sembarangan kabel loh sebenarnya. Oke. Jadi kalau bikin antena ini, kabelnya nggak boleh sembarangan karena lossnya akan gede. Oke, sekarang kita coba cek lagi. Jadi satu, jangan pakai yang 72 ohm, jangan pakai kabel antena TV. Itu yang pertama. Jadi harus pakai yang 50 ohm. 50 ohm. Ada beberapa yang sering ditawarkan. Nah ini, oke. Anda perlu beli yang ini, yang Teflon. Belinya yang Teflon ya. Belinya yang Teflon, jangan RG8. RG8 bagus buat CB kayak gitu-gitu untuk frekuensi-frekuensi bawah. Cuma kalau kita sudah naik ke atas, pakainya yang Teflon sih sebenarnya. Yang paling murah Teflon ini. Oke. Jadi cari, kalau mau yang lebih bagus lagi, kayak Black Andrew dijual segini. Ini nggak salah lo, gila lo. Ini kabel potongan ini mah. Yang kedua bagus Andrew. Cuman harga 6.000 perak per meter. Ini harga biasanya tulis per meter ya. Jadi ini harga. Ini ada mencurigakan banget nih. Sorry. Ini bisa dapat 6.000 perak mah gelo. Ini potongan sih, kalau potongan sih nggak masalah sih sebenarnya. Cuman ini murah nih, asli murah. Saya kasih tahu dulu aja murah nih. Ini murah. Iya, lebih bagus daripada kabel RG58 lah, jelas Andrew mah. Oke. Cuman kalau bisa ya dapat yang TEF. Oh, ini Andrew yang benernya nih. Tuh kan. Oh, tapi ini RG8 dia. Jangan pakai RG8. RG8 buat HF soalnya. Buat SW lah. Oke. Coba carinya Teflon. Teflon. Nah, bentuknya warnanya biasanya ini, biasanya warna apa, coklat kayak gini. Kabel Teflon. Nah, yang ini yang bagus nih. Harganya bagus. Ini harga bener nih. Harganya sekitar segini emang. Kalau potongan dapat segini. Potongan. Dia semeteran kali jualnya kali ya.
Ini kalau bisa dapat potongan-potongan kayak gini lumayan juga sih. Oke. Jadi teflon ini oke. Jadi kalau mau pakai kabel yang kayak gini 3.500 perak, murah kategorinya. Oke, ada lagi nggak ya? RG58 tidak rekomen. RG8 nggak rekomen. Ini buat parabola 75 ohm, lihat tulisannya 75 ohm, nggak rekomen. Udah pilihannya teflon aja. Sebenarnya tipenya sebenarnya RG316 sih sebenarnya. Oke. Jadi Anda cari yang teflon kayak gini. Nah, ini harganya ini RG58 tapi teflon dia. Gila. Ini RG316. Ya udah, harganya segitulah. Antara 8.000 sampai 50.000. Barang sama. Geblek. Harganya gila banget. Cuman kalau kita butuhnya cuma pendek-pendek, teflon masih bisa. Nah, sekarang masalah selanjutnya. Jadi yang ini bisa disolder ke antena nih. Ujung yang ini bisa solder ke antena. Tidak pakai konektor sama sekali, langsung solder. Nah, tinggal masalahnya konektor ke modemnya. Modem pigtail banyak, harus dicek. Modem pigtail banyak macamnya. Nah, ini kayak gini-gini ntar. Jadi ada yang bagian, nah ada yang bentuknya kayak gini, bentuknya macam-macam soalnya tergantung pigtailnya. Coba saya cek dulu. Nah ini, tergantung pigtail modem yang ada ada yang bentuknya kayak gini. Nanti harus dicek bener modemnya apa. Nah jadi yang ini buat ke modem, ujung satu lagi buat ke antena. Yang jadi masalah ini adalah tipe SMA, jadi nanti koaksnya perlu di crimping pakai SMA sih sebenarnya. Jadi kalau mau enak, kalau saya biasanya ke Glodok langsung, bang, crimpingin sekalian gitu sama konektor SMA-nya. Nanti harus milih ya, nah ini konektor SMA-nya macam-macam, tergantung ujung satunya lagi. Oke, harus sepasang. Jadi ada yang SMA male, female, RP SMA male, RP SMA female. Oke, jadi kayak gini-gini. Ini dikrimpingin ke kabelnya. Biasanya alat krimpingnya, jadi yang satu krimping, yang satu lagi disolder ke antena. Gitu. Jadi harus tipe kayak gitu. Jadi ada masalah di situ sih. Oke. Jadi Anda perlu dua kabel sih sebenarnya. Kabel ini terus sama pigtail konektor ke modem, gitu ya. Jadi pertama kabel satu ujung di solder ke antena, satu di crimping ke SMA. Udah gitu kita butuh pigtail dari SMA ke modem. Kira-kira itu. Oke. Jadi mudah-mudahan memberikan gambaran buat siapa nih tadi namanya, Mas Rozi Al Farouk 50 menit yang lalu.